Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Kristus beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Jumat, 27 September 2024. Yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 9, ayat 18 sampai 22. Saudara-saudara yang terkasih, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Memang pepatah ini sudah cukup lama, namun sampai saat ini sepertinya pepatah ini masih cukup sesuai dan cukup wajar untuk kita ikuti. Hal ini juga terjadi pada masa Yesus bersama para murid. Yesus pernah bertanya kepada para muridnya, menurut mereka siapakah aku ini? Ia bertanya, bagaimana pengenalan orang banyak terhadap diri Yesus? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, sebab ia percaya murid-murid telah mendengar apa yang dikatakan oleh orang banyak tentang dia. Lalu murid-murid menjawab bahwa orang banyak ada yang mengatakan dia adalah Elia, ada yang mengatakan dia adalah Yohanes, dan ada juga yang mengatakan Yesus adalah salah satu dari nabi-nabi yang masa lalu. Lalu Yesus bertanya kembali kepada para muridnya, menurut kalian, siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada kedua belas muridnya, tapi hanya satu yang berani menjawab, yaitu Petrus. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias dari Allah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus dikenali oleh Petrus sebagai Mesias dari Allah. Adalah jawaban yang benar. Jawaban yang paling benar dari seluruh jawaban. Bahkan seluruh orang-orang banyak juga tidak ada yang bisa mengenali Yesus. Begitu juga para murid. Dari kedua belas murid, hanya Petrus yang dapat mengenali Yesus bahwa dia adalah Mesias dari Allah. Artinya, walaupun mereka selalu bersama, hanya Petrus yang dapat dengan tegas mengenal Yesus adalah Mesias. Dan tentu pengenalan Petrus ini bukanlah dari kemampuan analisanya, tetapi ini adalah bisikan Roh Kudus, bisikan Allah sendiri kepada Petrus untuk mengenali Yesus. Lalu Yesus berkata agar tidak memberitahu siapa dia sebenarnya kepada orang banyak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jawaban Petrus mengenai siapa Yesus adalah suatu rencana Allah. Bagaimana Allah memilih satu dari antara kedua belas murid Yesus yang layak lebih mengenal Allah. Walaupun kita tahu Yohaneslah murid kesayangan Yesus, namun Petruslah yang mendapat keistimewaan dari Allah sendiri untuk mengenal lebih dahulu siapa Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dari sini nampak bahwa Petrus memang benar-benar mengasihi Yesus. Seperti pepatah tadi mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Artinya, pengenalan Petrus akan siapa Yesus menunjukkan bahwa Petrus benar-benar mengimani ajaran Yesus, menyayangi Yesus, dan benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan ini tidaklah berlalu begitu saja. Dan nanti bila kita mengikuti terus perjalanan Petrus, disinilah Petrus mendapat keistimewaan menjadi dasar
batu karang, pondasi gereja yang dibentuk oleh Yesus sendiri, yaitu gereja yang kepalanya adalah Yesus dan didirikan Yesus atas dasar Petrus. Dan dalam iman Katolik, kita benar-benar mengikuti, melanjutkan tradisi yang diajarkan Yesus ini, yang telah diwariskan Yesus ini, bahwa Petrus adalah pondasi gereja. Dan tentunya Petrus sebagai pondasi gereja tidak hanya sebatas seumur kehidupan Petrus di dunia, tapi harus berkesinambungan. Itulah yang kita sebut dalam iman Katolik estafet apostolik, suksesi apostolik, yang kini berlanjut lewat uskup Roma yang menjadi keutamaan dari seluruh uskup yang ada di dunia. Ya, dialah Paus yang kita kenal sekarang. Dialah yang pada masa sekarang ini dilanjutkan oleh Paus Fransiskus sebagai estafet ke-206. Nah, saudara-saudara yang terkasih, keutamaan Petrus jelas karena Petruslah paling mengenal Yesus, paling mengimani Yesus sebagai Mesias dari Allah. Kiranya renungan ini semakin memperteguh iman kita akan Yesus Kristus dalam gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sebab pemimpin kita sekarang adalah penerus Petrus yang paling mengenal Yesus sebagai Mesias. Amin. Tuhan memberkati.